Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Episka. Saya Padilla. Kami dari CKP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Selamat datang di SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau, Ibu Haja Kristina Sarjana Pendidikan, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 11 Lubuk Linggau yang berbahagia. Baiklah, ungkapan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana dengan diterapkannya budaya positif ini diharapkan mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, doa, sambutan, paparan oleh calon guru penggerak, dan tanya jawab lalu diakhiri dengan penutup. Untuk mempersingkat waktu pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah yang Maha Esa agar acara kita berjalan dengan lancar, yang mana doa kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Arifto Juniardi, Sarjana Pendidikan, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memimpin doa dengan secara Islam yang beragama Islam mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa ila hisab. Ya Allah, pada hari ini kami mohon padamu ya Allah agar memberikan kelancaran serta keberkahan dalam mengikuti agenda diseminasi budaya positif ini. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami selalu dengan jasa berada di jalan-Mu. Lancarkanlah dan luaskanlah acara kami pada siang hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Arifto Juniardi. Acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana sambutan ini akan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau kepada Ibu Haja Kristina Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Teristimewa Ibu calon guru penggerak, Ibu Padilla dan Ibu Episka, Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan pada hari ini, sehingga kita dapat mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita pada siang hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan guru penggerak kembali. Ya, ini kita masih dalam keadaan proses, sehingga pada siang hari ini yaitu Ibu Padilla dan Ibu Episka ini akan melaksanakan aksi nyata untuk kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan di siang hari ini mereka berdua dapat terlaksana dengan lancar kegiatan ini dan dapat diterima oleh ibu bapak guru dan kelaknya dapat diimplementasikan kepada murid kita SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau ini. Ini harapan kita terhadap calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan selama 6 bulan ini dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan mudah, dengan senang, riang gembira, tidak ada halangan satu apapun, sehingga lulusnya nanti mendapat nilai yang terbaik. Dan saya harapkan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk ikut menyusul, mengikuti proses selanjutnya, yaitu ada angkatan ke-12. Angkatan ke-12 silakan Bapak Ibu untuk mengikutinya. Jangan sampai ketinggalan. Yang muda-muda ini jangan sampai melewati kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ini kesempatan emas loh bagi yang muda-muda. Kalau atuh macam kami nih Bu, susah. Ya dah, ada kati harapan lagi. Tinggal melalui proses untuk pensiun sedikit lagi. Tapi yang muda-muda yang masih panjang itu bagaimana caranya supaya kita dapat mengikuti, dapat melaksanakan apa yang diberikan oleh pemerintah ini. Kita tingkatkan kompetensi kita supaya kita menjadi guru yang baik dan menjadi guru yang hebat. Apalagi guru SD Negeri 11 ini adalah terkenal. Nah, namun kita inilah berkibar di Lubuk Linggau ini bahwa SD 11 itu hebat, bagus-bagus, gurunya yang hebat. Nah, apalagi sekarang ya dah sudah ada Ibu Cika yang mendapat apresiasi kurikulum merdeka, tambah berkibar nama SD 11. Ada juga fasilitator. Nah, yang sudah juga guru penggerak. Jadi SD 11 ini alhamdulillah kita sudah masuk dalam perhitungan. Ya dah, sudah masuk, sudah dikenal. Di Palembang kita sudah terkenal SD 11, di Linggau apalagi SD 11. Jadi orang sudah merasa tersaing dengan kita. Oleh karena itu, harapan saya yang muda-muda ini mari kita meningkatkan
kompetensi diri kita dengan mengikuti yang CGP yang angkatan 12 itu. Semangat, jangan yang muda, nengok Ibu Piska sama itu susah niat, tidak susah sebenarnya. Bismillah, tidak akan susah, tergantung dengan diri kita bagaimana cara menyikapinya dan cara kita membagi waktunya. Tidak susah-susah, mudah sebenarnya itu. Tergantung dengan kita sendiri. Bismillah. Jangan kalau kita sudah merasa susah duluan sampai kapanpun susah. Tapi kalau kita bismillah, pokoknya kalau orang bisa kita harus bisa. Jadi tanamkan diri kita bahwa apabila orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Begitu caranya. Jadi ini adalah merupakan SIM yang honor, mungkin bisa cepat diangkat, ya dah. Yang sudah PNS untuk calon kepala sekolah. Alhamdulillah, ini adalah janji pemerintah. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Ya dah. Ini janji pemerintah ini harus kita sikapi. Jangan kita loyo terus. Harus kita sikapi dengan cara meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan materi yang kita pelajari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah sudi hadir memenuhi ruangan ini untuk mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh saya berdua, saya dan Piska, maksudnya Pak Dila dan Ibu Piska. Kami ikut pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun ini ya. Jadi kami sekarang pada tahap modul 2.1 budaya 1.4 bukannya kemarin. Sekarang sudah belajar pada modul 2.1 tentang diferensiasi. Nah, sekarang kami akan mendiseminasikan tentang budaya positif ini ada di modul 1.4. Nah, jadi sekarang sudah modul 2. Alhamdulillah ini diseminasi untuk modul 1.4. Modul terakhir di modul 1 ya. Baiklah teman-teman, kita akan mengetahui akan bersama-sama belajar tentang apa itu budaya positif. Ya. Ya. Sebentar. Nah. Jadi budaya positif ini ada 7 materi yang akan kita bahas, akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat, motivasi perilaku manusia. Terus yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Cukup banyak materi yang akan kita bahas. Untuk itu, nanti kami berdua akan berbagi sesi gitu ya. Sesi untuk yang saya nanti pada materi 1, 2, 3, dan keempat. Untuk yang selanjutnya nanti akan dibahas oleh rekan saya, Ibu Piska. Lanjut, kita ke apa itu budaya positif. Ya, budaya positif adalah budaya adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada peserta didik. Jadi agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini tujuannya adalah untuk peserta didik, ya. Kita masuk pada materi yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini ini sekolah dengan lingkungan yang menyenangkan,
lingkungan positif, aman dan nyaman. Seperti ini impian kita yang kita harapkan waktu kita mengisi Kalimat Rumpang. Jadi kita ingin menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk murid-murid kita. Tujuannya untuk murid-murid yang nantinya murid-murid akan berpikir, bertindak, mencipta, bertanggung jawab dan mandiri. Ini harapan kita. Paradigmanya, nah lingkungan tadi, lingkungan yang aman, nyaman, aman dan menyenangkan tadi kita ciptakan dengan cara menekankan pada budaya positif ini. Nah, dengan adanya budaya positif, dan lingkungan aman, nyaman tadi akan dapat tercipta. Nah, agar ini tercipta, murid kita juga dapat melaksanakan budaya positif tersebut, harus dibutuhkan namanya teori kontrol. Teori kontrol ini dibutuhkan oleh kita dan murid dalam menerapkan budaya positif tadi. Nah, kontrol guru dalam menghadapi murid juga sangat diperlukan. Kita perlu kontrol diri, ya, agar budaya positif ini, disiplin positif, budaya positif dapat terlaksana dan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan tadi dapat tercipta. Nah, sekarang kita coba teman-teman berdua duduk sama temannya tuh sebangku. Kalau yang sendirian boleh di belakang. Kita coba melakukan ini. Cobalah buka, ya. Coba Bu sekali, Bimbing. Buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah Bu Piska berdua, mengepalkan salah satu tangan Anda. Salah satu saja di antara berdua, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, karena itu merasa sangat penting bagi Anda. Nah, tugas yang B, rekan Anda yang tidak menggepalkan tangan tadi adalah mencoba membuka kepalan tangan teman kita. Nah, dengan cara boleh membujuk, merayu, menghardik sekalipun, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik. Nah, bahkan menawari sejumlah uang kalau bisa. Karena kan sangat berharga, mau dipertahankan kan? Untuk teman Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya. Kemudian cobalah lakukan kegiatan cobalah buka ini di atas dengan cara bergantian. Jadi kalau tadi yang gepalkan, satu yang membuka, sekarang yang gepalkan gantian, teman A atau teman B-nya, ya. Sesudah itu kita diskusikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di bawahnya. Coba sekarang kepalkan dulu tangannya, yuk. Ya, kepalkan berdua. Cobalah usaha, boleh merayu, boleh mengintimidasi, katanya tadi. Cara kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat berharga teman kita tadi. Boleh menggelitik, boleh menawari sejumlah uang. Kalau tidak ada uang ini, ada permen, boleh ganti. Nggak tergoda, boleh HP. Ya, dikasih permen. Ya. Udah? Sudah usaha untuk membuka temannya, buka kepalan tangannya. Boleh? Terserah. Itu usaha ibu membukanya bagaimana? Udah. Sekarang gantian. Yang membuka dan membuka, ya coba. Yuk, coba Pak Riko buka kepalan tangan Pak Arif. Ada sesuatu yang sangat berharga yang dipertahankan oleh Pak Arif. Boleh pakai duit ya? Boleh. Waduh, boleh pakai uang. Kurang besar deh kayaknya. Yang merah-merah kayaknya, Bu. Tergoda. Isinya mentos, udah kalah. Wah. Diberi uang juga tidak mau. Sudah bergantian? Udah. Oke. Nah,
Setelah kita melakukan cobalah buka tadi, kita jawab pertanyaan pertama. Nih, pertama ada ketiga jawaban. Apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Coba, siapa mau berkomentar? Ayo. Apakah Anda yang kepalkan tangan tadi, yang membuka kepalan tangan Anda? Apa alasan Anda atau B yang buka kepalan tangan Anda? Karena itu Ayo, oke, silakan. Coba Ibu. kawan tadi itu dia ada barang berharga. Coba Bu, silakan Bu. Karena dalam kepalan tangan itu ada benda berharga yang harus dipertahankan. Ya. Ya, siapa yang membuka Bu? Siapa yang buka kepalan tadi? Buka saya, Oh, Ibu sendiri yang buka. saya yang buka. Membuka teman? Teman Melda. Oh, yang tangan Bu Melda, Ibu yang bukanya. Iya. Bisa, berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Akhirnya gimana nggak berhasil? Tidak berhasil. Saya sudah mengeluarkan duit padahal itu, tapi Tidak keluarkan uang, tidak bisa. Sudah merayu, Bu? ya sudah merayu. Sudah merayu. Intimidasi juga sudah tadi. Ah, tidak bisa juga. Oke, terima kasih. Tadi Bu lihat tadi ada Pak Arif sama Pak Riko. Saya lihat Pak Arif membuka kepalan tangannya. Padahal Pak Riko tadi nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Riko. Silakan Pak Arif. Pak Riko tadi memuji saya. Nah, Nanti setelah saya buka boleh buka bakso. oh. Saya buka. Oh, jadi karena dirayu oleh Pak Riko, ada iming-imingnya, nanti diajak makan bakso. Lalu Pak Arif dengan sukarela membuka kepalan tangan. Oke, kalau Bu Melda tidak mau buka, walaupun sudah dikasih duit sama Ibu, Ibu Ros, tidak mau dia. Oke, sekarang yang, oh iya ya, Ibu Anissa. Nah, kebetulan teman saya yang mengepalkan tangan tadi itu saya tidak memakai tidak memakai uang, tidak memakai bujukan, tapi saya pakai dengan senyuman dan nyanyian. Oh, terbuka Bu. Karena dia mungkin senang dengan nyanyian saya, hatinya mungkin dia chemistry-nya keluar. Oh iya, dengan merdunya suara Ibu ya. Dia buka tangannya. Sukarela dengan sendiri buka. Oh iya, terima kasih Bu Nisa. Tidak terpaksa ya. Oke, jadi ada 3. Tadi yang dirayu baru dibuka. Ada sudah dirayu dikasih uang nggak mau. Yang ketiganya dinyanyiin, buka dia sendiri ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah Anda atau B yang menutup kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau kawan Anda yang menutup apa itu? Yang menutup kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B? Apakah saya atau teman kita yang menutup kepalan tangan Anda? Yang menutupnya? Mengapa? Apa alasannya? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasannya? Coba, Bu Melda kan tadi kan? Yang tidak mau buka. Nah, coba, Bu Melda apa alasan Bu Melda? Nah, alasannya apa nggak mau buka tadi? Udah dikasih uang, nggak mau. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Tadi teman saya sudah merayu saya untuk membuka kepalan tangan saya. Tetapi saya tidak terpengaruh dengan ucapan beliau, iming-iming beliau, dikarenakan saya merasa yang ada di dalam kepala saya ini sangat berharga. Jadi bisa saya. Oh, iya, tepuk tangan untuk Bu Melda. Dia tidak mau buka, katanya berharga sekali yang ada di kepala dia ya. Oke, sekarang yang ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa sih yang memegang kendali? Yang buka atau nutup tuh? Siapa yang memegang kendali? Anda atau teman Anda? Yuk, siapa yang mau tadi? Bu Nisa. Bu Nisa. Sudah ngomong. Oke, Bu Ari. Jadi menurut saya Bu, yang memiliki kontrol atau kendali dalam kegiatan tadi adalah
yang menutup kepala. Oh, berarti kita ya? Iya, Kita. kenapa? Karena kita lah yang memutuskan apakah mau membukanya atau menutupnya. Oke. Walaupun dengan berbagai cara yang dilakukan teman kita sendiri yang harus berpegang teguh. Apakah kita mau terayu atau tidak? Iya. Begitu, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ari. Ya. Jadi dalam cobalah buka tadi, yang memegang kendali kata teman-teman tadi adalah kita sendiri. Ya benar, kita mau membuka atau menutup kita sendiri. Yang pegang kendali atau kontrol adalah diri kita sendiri. Oke, lanjut. Coba kita lihat jawabannya. Sama enggak itu? Ya, ini jawabannya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nih, kebutuhan dasar. Jadi Pak Arif tadi pengen mau dibuka karena tadi mau makan bakso. Mungkin Pak Arif kebutuhan dasarnya mau makan gitu kan. Bu Melda dia tergoda. Diunjuk duit tidak mau, diunjuk makanan, dirayu, diintimidasi nggak mau. Berarti Bu Melda kontrol dirinya itu sangat kuat. Dia tidak membutuhkan yang ditawarkan oleh temannya tadi. Sedangkan Bu Nisa, Ibu Rika mau membuka kepalan tangannya dengan nyanyian. Mungkin Bu Rika saat itu butuh, kebutuhan dasarnya ingin iya, ingin hiburan, ingin kesenangan ya. Kalau uang mungkin dia sudah ada, makanan dia sudah kenyang. Oh, ini dapat hiburan. Tepat sekali Bu Nisa bisa membaca situasi Ibu Rika ya. Lanjut. Kita pada itu perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini kita ini selalu ada miskonsepsi, salah penafsiran atau keliru penafsiran kita selama ini ya. Bahwa kita selama ini mengatakan ilusi bahwa kita itu guru mengontrol murid. Selama ini kan gitu pendapat kita kan. Kita lah yang mengontrol murid. Sedangkan itu ilusi kita saja. Kita balik lagi tadi, yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, selama ini kan kita mengatakan bagus nak, baik nak, kata kita akan bermanfaat dan akan menguatkan karakternya. Ternyata itu kurang tepat. Setelah kita nanti belajar ini, dengan mengatakan baik nak, kurang tepat itu. Miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kita selama ini mungkin dengan murid-murid kita mengatakan itulah karena jadi gara-gara itu ibu dimarah mau pak sekolah. Jadi anak kan bersedih, lalu ingin ikut yang kita katakan tadi. Itu bukan hal yang baik ternyata. Sering kita mengatakan ya, tuh karena kita kan tidak marah memang, bahasanya lembut, membuat anak merasa bersalah atas tindakan dia. Tuh karena tadi ibu dipanggil ke sekolah gara-gara itu anak tadi ribut, bertengkar, kan ibu dimarah jadinya. Nah, dia itu anak itu merasa bersalah. Nah, yang tindakan yang selama ini kita lakukan itu ternyata itu keliru. Selanjutnya, ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering terjadi dengan kita ya guru-guru. Kita memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita paksa dia tadi dengan rayuan, dengan segala macam tadi, kita paksa dia agar mengikuti apa yang kita mau. Kata kita tuh berhasil. Dia mau ikut. Sebenarnya itu miskonsepsi. Itu akan sementara sifatnya. Ketika itu dia ikut, setelah itu dia akan lalai lagi dan akan melakukan hal itu berulang lagi.
Selanjutnya, materi selanjutnya. Nah, perubahan paradigma atau stimulus respon, teori kontrol, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita kan tadi kan jawabannya. Ya. Nih, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selamatan itu yang terjadi bagi kita kan? Kita ingin orang itu sama kayak kita, pandangannya, pendapatnya harus sama. Nah, kita rubah cara itu, pandangan kita itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahami. Jadi yang kita memaksakan pandangan orang itu ikut kita, ngikuti pandangan kita. Kita harus belajar sekarang memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Tapi dunia ya ini ya, menyeluruh berarti luas maksudnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita mengatakan bahwa kalau dia tuh berperilaku buruk berarti kesalahan itu. Nah, kita rubah itu miskonsepsi berikutnya. Bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Seperti kata Pak Arif tadi, Pak Arif mau buka tangan karena dia ada kebutuhan yang dipenuhinya. Mungkin lapar saat itu, mau makan bakso kan. Nah, jadi orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sering kita melakukan ini. Kita gagal merayu anak, merayu pakso akhirnya kan. Pakso kan. Nama nangis dia sebenarnya. Itu kok aturnya kita ganti, kita rubah paradigmanya, berkolaborasi dan konsus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ciptakan pilihan. Nggak mau nulis, pilihannya apa nak? Mau gambar apa? Gitu. Atau mau membaca saja. Metode berpikir menang atau kalah. Selama ini kita menang atau kalah, harus menang. Sekarang tidak, menang. Kita menang, teman menang, itu ya. Selanjutnya, disiplin positif, materi kedua. Nah, kata disiplin sering kita dengar. Apa itu disiplin? Sering kita ngomong disiplin itu ada peraturan kan? Peraturan, padahal itu sangat, atau hukuman, padahal itu berbeda ya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, jadi karena ada di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin. Jadi disiplin sangat penting ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Lanjut ke disiplin itu apa? Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri kita sendiri, bukan orang lain, diri kita sendiri dalam mengontrol, menguasai diri. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah. Nah itu, jadi disiplin itu kesadaran intrinsik dari diri kita sendiri, kemampuan kita mengontrol diri kita sendiri tanpa perintah. Ada perintah, tanpa perintah tetap kita disiplin itu. Jadi intrinsik ya sifatnya. Kemudian lanjut ke materi ketiga, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Tadi Pak Arif galak buka karena butuh bakso. Ibu Rika galak buka, gak mau karena dinyanyiin. Nah, apa sih kebutuhan dasar kita? Nih kita lihat. Kebutuhan dasar kita itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, ya. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira yang Pak Arif tadi yang mana lah ya? Kesenangan Pak Arif tadi. Kalau Bunda Rika tadi? Bertahan hidup. Oke, kita cek ya.
Coba lihat. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kira-kira Pak Arif tadi apa? Bertahan hidup. Ya, terjawab ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, menerima kasih sayang dari suatu kelompok. Jakarta ya? Jakarta tadi Bu Nisa buka itu, Bu Meda buka tadi ya, tidak mau dia dibuka. Kebebasan. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini kebebasan dia. Ingin kebebasan dia ya. Dia mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, tadi yang tidak suka jadi suka sama dia, itu yang kebebasan ini. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kira-kira yang Ibu Rika tadi yang mana itu? Kesenangan ya. Lanjut yang kelima, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat capaian kompeten dan diakui, dihormati. Ada tidak murid kita yang bagian ini memenuhi kebutuhan dasar ini? Saya rasa banyak ya. Anak kita ingin merasa diakuin oleh teman-temannya ya. Yuk. Materi keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, setiap kesalahan itu punya motivasi di baliknya. Ya, ini kita lihat. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi eksternal, yaitu motivasi untuk menghindari, yang eksternal ada 2. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya kita lakukan ya. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya ya? Motivasi tidak nyaman. Mungkin ada teman tadi yang buka tangannya tadi karena tidak nyaman, tidak enak BA, kaget aku dimarah oleh ibu itu, buka bela tangan tadi. Nah, itu pada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, siapa tadi? Balik lagi Pak Arif tadi ya. Ya, akan dapat, ketika saya melakukannya akan dapat apa sih aku? Ketika aku buka kepalan tangan tadi, aku dapat apa sih? Oh, aku dapat nyanyian, aku dapat bakso. Nah, itu ya. Jadi motivasi eksternal itu. Nah, untuk motivasi yang internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Yuk, siapa tadi yang mencerminkan ini? Ibu Melda yang tidak mau buka kepalan tangannya karena motivasi instruksi dari dia. Dia tidak mau membukanya. Akan seperti apa kalau kamu buka nanti? Karena uang kok aku buka. Nah, ya, itu. Jadi inilah teori motivasi perilaku manusia. Di antara 3 motivasi ini yang sangat penting, yang menjadi tujuan disiplin positif adalah ini, motivasi internal. Jika anak-anak kita sudah memahami, menerapkan ini, kita juga sebagai guru ada motivasi internal. Jadi walaupun dengan tanpa siapapun, misal ada aturan apapun, kita akan tetap melakukan hal yang terbaik. Tanpa ada iming-iming apapun juga. Ya, ini materi yang keempat, materi yang terakhir yang saya sampaikan. Untuk materi 5 dan ke-7-nya nanti akan disampaikan oleh teman saya Episka. Tapi sebelum saya tutup sesi ini, sesi pertama ini, adakah yang ingin ditanyakan? Yuk, tentang motivasi atau tentang apa tadi? Budaya positif. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ada? Coba Ibu. Allahu Akbar. Ibu Selfie. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Selfie. Saya ingin bertanya kepada Ibu Fadilah. Langsung kau ya. Murid kelas saya suka mengambil makanan temannya. Padahal sebenarnya dia sudah membawa bekal sendiri. Nah, jadi kira-kira Bu, apa penyebabnya atau motivasi dari diri dia itu ingin tetap mengambil makanan temannya itu, Bu? Itu saja, Bu. Enak kan? Baik, terima kasih pada Ibu Selfie pertanyaannya. Boleh langsung dijawab sama Iya. Silakan Bu. Pertanyaannya, apa motivasi yang membuat anak itu ingin mengambil makanan temannya, padahal dia sendiri sudah membawa bekal seperti itu? Oh iya. Iya, pertanyaan sangat baik sekali. Anaknya bawa bekal sendiri, tapi mau ngambil bekal temannya. Ada apa sih sebenarnya? Ya, karena setiap kesalahan punya ada sesuatu kebutuhan dasar atau motivasi di baliknya. Setiap kesalahan pasti ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi dan ada motivasi di balik itu. Kita lihat tadi, di antara 5 ini, kira-kira yang mana yang masuk? Punya bekal tapi tetap mau ngambil punya temannya. Kesenangan. Oke, kata Bu Ari kesenangan. Ada yang lain? Kesenangan. Coba kita lihat. Nah, kita lihat deh ya. Kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ya, dari dia tuh sudah ada. Kalau kebutuhan bertahan hidup dia sudah ada, sudah bawa bekal, sudah terpenuhi. Dia mau memenuhi kebutuhan ini yang tidak dapat oleh dia. Kesenangan. Mungkin dia kalau ngambil bekal temannya jadi perhatian sama dia, jadi bikin orang gimana ya? Atau ada yang lain ini yang lebih tepatnya? Iya. Boleh jawab, boleh. Kalau kesenangan dia ingin anak itu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau dengan ngambil itu senang enggak dia juga? Mungkin bekal dia masih sayang. Bekal dia kurang senang, Bu, bekalnya. Oh, ke bekalnya. Mungkin dia lihat bekal temannya enak, dia mau ambil. Oh, bisa. Oh, ya. Penguasaan. Kalau menurut Ibu, penguasaan Ibu Melda. Ibu Ros. Coba ya. Menurut Bu Ros ada pendapat yang berbeda. Kita cek dulu ya. Menurut saya kenapa dia ingin mengambil makanan kawannya itu karena dia ada rasa tamak, rasa congok ya, karena ingin menguasai punya kawan juga, mendapatkan apa yang dimiliki oleh temannya. Demikian Bu. Oh iya, bisa masuk sih. Ya, jadi di hari kasus tadi kata Bu Ari kesenangan. Mungkin katanya dia tuh bosen dengan bekal bawaan mamanya, dengan kawannya menu itu terus. Nah, dengan kawannya dia senang diambilnya. Bisa jadi karena penguasaan, ingin menguasai dia tuh. Dengan dia kuasa itu orang tuh hormat, patuh dengan dia nanti. Oh jangan dengan dia tuh, kalau ada injuk kaget dia nak ambil lagi makanannya. Mungkin kayak itu ya. Oke, jadi clear ya. Jadi bisa karena kesenangan atau penguasaan. Lanjut, tadi motivasinya. Nah, motivasi apa sih? Tadi kebutuhan dasar tidak terpenuhi karena kesenangan dan penguasaan. Sekarang ke motivasinya apa? 567. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa kira-kira? Apa kira? Kebutuhannya banget, tidak sih nggak usah. Oh iya, untuk itu diri sendiri bisa jadi.
Ya, tadi kalau yang dari kasus tadi kayaknya dia tuh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau motivasinya kayaknya tidak tergambar ya. Nah, mungkin di sini ada mendapatkan imbalan dari orang lain, tidak ada yang berimbalan. Internal. Oh, mungkin ada juga dia nanti ingin dapat imbalan, dalam arti kata dapat nanti pujian dari temannya. Dianggap hebat. Oh, dianggap dia tuh apa namanya? Hebat. Jagoan hebat, bisa ngambil punya temannya, bisa masuk sana. Jadi nanti dapat imbalan pujian. Merasa takut dari kawan lagi. Oh, jadi tuh itunya nih, dia sudah diganggu. Nah, kayak itu nah. Dia kawan ini makanan kita. Jadi kira-kira itu Bu Selvi jawabannya, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kebutuhan kesenangan dan penguasaan, motivasinya bisa untuk mendapatkan imbalan. Imbalan dari temannya tuh bukan berupa uang berapa, mungkin berupa pujian, kalimat bahwa dia diakuin bahwa dia tuh hebat gitu ya. Ya. Itu bagaimana Bu Selvi? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Selvi. Oke. Pada sesi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Episka, untuk materi 5, 6, dan 7. Kepada Ibu Episka kami persilakan. Saya persilakan. Mic-nya, Bu. Oke, baiklah, terima kasih. Saya Episka akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu, biar fokus Bapak Ibu ya. Iya, coba sekarang kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuk tangan. Ya, tepuknya tepuk 1 kali. Ya, coba dulu. Ya Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, 2, 3. Alhamdulillah masih fokus. Ada konsentrasi Bu. Oke, baiklah, saya akan sedikit memaparkan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fadila tentang kontrol, teori kontrol. Sekarang kita tahu dulu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang menekankan murid lebih dalam lagi. Biasanya guru dengan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Nah, jika di kelas dia akan bicara seperti itu. Kemudian, kamu selalu saja salah. Awas yo kalau tidak. Nah, itu adalah guru dengan posisi penghukum. Nah, coba Ibu review diri sendiri. Aku sebagai apa ya? Tapi kita harus tahu dulu 5 ini apa saja. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi gurunya diam, anaknya udah tidak nyaman. Aduh, aku ini salah apa tidak yo? Kok ibu aku diem nian? Nah, biasanya kalimat yang digunakan oleh guru, ibu sangat kecewa sekali padamu nak. Ibu kecewa. Nah, dia menggunakan suara yang lembut. Kemudian berapa kali sih ibu harus menjelaskan? Ibu sudah berapa kali loh nak nasehatin, kok kamu masih baca itu? Nah, guru akan jadi peserta didik yang melihat gurunya seperti ini, mereka akan merasa bersalah. Jadi gurunya diam, mereka juga mikir, ngapa sih guru aku ini diam? Kemudian posisi selanjutnya ada guru pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Posisi teman pada guru biasanya bisa terjadi hubungan positif dan negatif. Hubungan positifnya itu terjalin komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik, itu positifnya. Sedangkan negatifnya, siswa akan cenderung bergantung pada gurunya. Biasanya guru pada posisi ini sering menggunakan kalimat, "Ayolah bantu demi ibu ya." Nah, kemudian, "Ayo, ibu pernah loh bantu kamu." Nah, kemudian sudah berapa kali sih nak ibu bereskan ini? Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini guru pada posisi teman. Kemudian selanjutnya ada guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, jadi kita hanya sebagai mengawasi murid. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya kan, namanya juga mengawasi, berarti kita punya tanggung jawab terhadap orang yang kita awasi. Biasanya guru pada posisi ini akan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan?" Nah, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa nak kalau kamu melanggar? Ini adalah guru pada posisi pemantau. Coba sekarang kamu tadi sudah melanggar peraturan kita apa ya? Itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir guru sebagai manajer. Posisi terakhir guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau istilahnya kita nih sebagai manajer, nah seandainya ada masalah, biarkan dulu bawahan kita istilahnya menyelesaikan masalah tersebut, tetapi kita tetap memandu anak tersebut untuk menemukan solusi sendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Biasanya guru dengan posisi seperti ini akan berkata apa yang kita yakini. Seandainya siswa berbuat salah, apa yang sudah kamu langgar nak? Terus kita bertanya lagi, peraturan apa yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki? Di sini posisi manajer menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kita tanya bagaimana caranya anak tersebut dapat memperbaiki kesalahannya. Itu untuk 5 posisi kontrol. Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol, Bapak Ibu guru sering berada pada posisi yang mana? Penghukum, pemantau, sebagai teman, manajer, atau pembuat merasa bersalah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 belum Pak ya? Oke, 5-nya belum. Di antara 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang paling ideal, yang paling bagus? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah? Boleh Bapak Ibu yang mau berpendapat? Manajer. Pak Ipul silakan Pak. Kalau menurut saya, posisi guru yang paling baik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, walaupun saya belum mampu untuk melakukan. Kenapa? Iya, dengan posisi sebagai manajer berarti dia memanage sebuah kelas itu. Jadi dia tidak perlu menghukum, tidak perlu memantau, tidak perlu yang 4 itu dia. Yang teman itu dia sudah tercover di manajer. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ipul. Baiklah, berarti di antara 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer. Mengapa sebagai manajer? Karena di posisi ini kita dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mendukung dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia dihadapi, sehingga dapat membuat karakter murid tersebut lebih kuat dan lebih berani bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita masuk ke
5 posisi kontrol tadi sudah, kemudian keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas di kelas? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang siswa, bahasa, agama, dan lain sebagainya yang diterapkan di dalam kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ingat, kesepakatan kelas itu adanya kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Kalau gurunya yang buat, itu bukan kesepakatan kelas, tetapi itu adalah peraturan ke kelas. Kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bukan untuk 1 tahun, tapi keyakinan kelas itu dibuat dari waktu ke waktu. Ada keyakinan kelasnya yang sudah dirasa sudah tumbuh, nilainya sudah mendasar, mungkin bisa diganti atau ditinjau dengan hal yang lain. Selanjutnya, ini bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tetapi di dalam keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Sementara keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan kelas. Sementara keyakinan kelasnya, apa yang kita yakinin itu untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker. Nah, itu adalah apa nilai keyakinannya? Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi melainkan sebuah tawaran yang berfokus pada solusi. Restitusi ini digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan menjadi orang yang sukses. Kalimat yang biasa dituangkan saat anak bermasalah dalam menstabilkan identitas adalah, berbuat salah itu udah apa nak? Tetapi, tambahkan kata tetapi. Jangan langsung menjaga, kok ini nakal nian selalu baik buat ibu pening. Itu tidak boleh. Tapi kita harus menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Kita boleh menggunakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi apakah baik misalnya, dan seterusnya. Kemudian kamu berhak merasa begitu nak. Tetapi kita tambahkan dengan kalimat yang lain. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik? Kemudian selanjutnya, setelah anak distabilkan identitasnya, yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah.
Jadi tindakannya kita validasi. Validasinya dengan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, berarti ada tindakan yang bisa menentukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya kalimat yang sering kita tanyakan pada anak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Selanjutnya, setelah kita memvalidasi tindakan anak yang salah, yang kita lakukan menanyakan keyakinan. Jangan sudah divalidasi yang salah, tidak diteruskan dengan keyakinan. Saya pun juga merasa sebelum ini juga seperti itu. Sudah anak tuh salah, sudah kasih hukuman misalnya. Tapi kita yakinkan, menanyakan keyakinannya terlebih dahulu. Apa yang sudah kita percaya tentang keyakinan kelas kita? Apa sih nak yang sudah kita langgar? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian apa sih bayangan tentang kelas yang ideal untuk kita? Jadi jangan langsung sudah kamu bersihkan kamar mandi. Jadi anak tidak tahu ngapa sih aku tadi cuman salah buang sampah bae suruh bersih kamar mandi, hubungannya apa? Nah, kalau kita langsung menjaga anak seperti itu, anak akan terus berbuat hal yang sama. Alah, palingan aku buang ini agak disuruhin ibu bersih kamar mandi. Jadi kita harus menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati bersama. Inilah yang menjadi kekuatan kita ketika anak melanggar dalam peraturan tersebut. Ini ada contoh dalam membuat kesepakatan kelas. Ya, ini pertama anak diajak diskusi dulu terhadap gambaran harapan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Setiap kelompok menuangkan masukan atau idenya mau kelas seperti apa. Ya, kemudian nanti selanjutnya yang sudah kita buat tadi kita tanda tangani. Harus ditandatangani sebagai bukti sepakat. Jadi seluruh anak, kemudian baru terakhir gurunya. Inilah yang menjadi kekuatan kesepakatan kelas kita. Ini selanjutnya ada contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, mungkin ini saja materinya. Mas Pak moderator dulu. Baik, menarik sekali materinya tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Eviska. Namun terlepas dari itu mungkin Bapak Ibu ingin tahu ya, ingin tahu lebih jauh lagi mengenai materi yang Ibu Eviska sampaikan tadi. Boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin kita buka dengan satu pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan, silakan pada Pak. Bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. narasumber dalam hal ini Ibu Eviska telah menjelaskan berbagai masalah yang dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Sehingga dalam pemikiran kami timbul tanda tanya, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Seperti contoh masalah utang, apakah bisa diselesaikan dengan masalah restitusi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pertanyaan
bertanya, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Silahkan pada Bu Episka. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Ipul atas pertanyaannya. Apakah semua masalah dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi? Oke, mungkin jawabannya tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tetapi tahapannya dapat mengikuti tahapan segitiga restitusi. Hanya saja kalau seandainya masalah hutang, kita gunakan dulu tahapan segitiga restitusi yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Kita tanyain dulu. Nah, terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ayo, inilah tanggal berapa ini nih, bayar dulu utangnya. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan, kapan kau bisa bayarnya. Ingat, setelah melakukan tahapan selanjutnya, tahapan yang tadi, tapi konsekuensinya hutang tetap dibayar. Tidak karena sudah melakukan tahapan restitusi tadi utangnya hilang, tidak bisa. Yang namanya hutang ya tetap dibayar. Jadi tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Pasti setiap masalah yang timbul, kalau masalahnya ringan mungkin hanya bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, tetapi jika masalahnya berat harus ada konsekuensi atas apa tindakan yang telah dilakukan. Contoh kayak misalnya siswa mecahin kaco, sudah dituduh minta maaf, sudah besok ngulang galau yang lain, hancur sekolah kita. Jadi tetap harus ada konsekuensinya setelah mereka melakukan tindakan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ipul. Ya, baiklah. Itu tadi jawaban dari Bu Episka. Bagaimana Pak Ipul, apakah bisa untuk dimengerti atau dipahami? Bisa. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Fadila dan Ibu Episka atas materi yang telah disampaikan. Tentunya sangat bagus sekali ya, dan diharapkan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Foto bersama, Yus. Mengutip yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, yaitu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid itu dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif di sekolah. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu kepada Bu Fadila dan Bu Espiska dan semua guru-guru hebat SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau. Semoga mulai hari ini kita semua punya tekad yang kuat ya untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baiklah, demikianlah tadi ya kegiatan diseminasi budaya positif kita. Sudah kita lalui bersama, semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah sebelum akhir acara ini kita tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anissa, kelas kebetulan tahun ini saya mengajar di kelas 6 SD Negeri 11 Lubuk Linggau. Sebagai teman sejawat dari CGP kita, Ibu Fadilah dan Ibu Episka, saya akan memberikan beberapa refleksi tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini, dan kesenangan itu benar-benar tulus dari hati saya, karena materi yang diberikannya pada hari ini benar-benar menyentuh hati saya, karena kebetulan dari kelas 6 ini memang memerlukan ini semua. Jadi di antara pemecahan masalah sampai ke disiplin positif dan kesepakatan kelas, memang itu yang lagi saya usahakan di kelas 6 ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada CGP Ibu Fadilah dan Ibu Episka. Refleksi saya hari ini benar-benar luar biasa, mantap. Saya terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga kedepannya lebih sukses. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu keadaan materi yang jelas. Saya seluruh materinya saya paham.
dan saya akan melaksanakan apa yang tadi sudah diberikan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau. Hari ini saya akan memberikan refleksi terhadap dari pemaparan saudari kita Ibu Fadila SPD dan Episka SPD, calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah selesai mendiseminasikan budaya positif di SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau pada hari ini. Baik, dalam refleksi hari ini saya akan mengambil dari 4P atau 4F, yaitu peristiwa dan fact dari pembelajaran atau pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Fadila SPD dan Ibu Episka SPD, yaitu budaya positif. Budaya positif, tadi kami dapat ilmu yang berguna dan insya Allah bermanfaat bagi kami dari pemaparan Ibu Fadila dan Ibu Episka ini. Dari kami tidak tahu, akhirnya kami tahu apa itu budaya positif, apa itu restitusi, dan apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu kedua adalah feeling. Dari feeling atau perasaan, kami sangat bangga mempunyai calon guru penggerak dan guru-guru penggerak yang akan menyusul, insya Allah rekan-rekan juga insya Allah akan menyusul karena termotivasi dari rekan-rekan yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi perasaan saya sangat bangga dan senang serta bahagia sekali dengan adanya calon-calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan yang insya Allah tidak akan lama lagi akan menjadi guru penggerak, guru-guru hebat yang luar biasa yang insya Allah akan memajukan dunia pendidikan di Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang kami dapatkan dari pemaparan tadi, kami dapat menyadari bahwa pembelajaran yang memaksa itu tidak baik, ya. Jadi pembelajaran yang memaksa pada anak itu adalah pembelajaran yang tidak baik. Lalu dan kami juga dapat mengetahui bahwa kami berada di posisi mana dalam mengajar ini. Apakah kami berada di posisi sebagai teman atau kami sebagai yang sering memberikan hukuman, atau kami sudah berada di tingkat manajer. Alhamdulillah dari finding tadi pembelajaran kami dapatkan itu. Lalu future atau penerapan yang insya Allah kami akan menerapkan di sekolah materi yang telah disampaikan oleh beliau-beliau ini untuk semoga untuk menciptakan tercapainya pembelajaran yang berpihak pada anak, ya, dan kami akan berusaha menciptakan bahagia, anak-anak kami bahagia dan guru juga bisa bahagia. Itu saja Bapak dan Ibu guru hebat dari kami. Saya Nurika Laila, guru SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergerak, bergerak dan menggerakkan.